Halo guys, welcome back to Youth News Talk. Hari ini gue Filbert. Kita hari ini kedatangan teman dari Youtin, yaitu ada Deska dan Dea. Yeay. Halo guys. Halo. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik-baik aja atau mungkin lagi sakit atau lagi galau, putus cinta, beban hidupnya banyak mungkin. Gimana nih? Baik? Gue sih baik-baik aja. Ya, puji Tuhan baik. Dea gimana? Baik, puji Tuhan, mantap. Hari ini kan kita mau ngomongin tentang Tentang apa tuh? ya tentang teman nih sama sekolah. Nah, belumnya nih biar kita semua tahu nih kalian ini sekolahnya di mana, sama kelas berapa dulu deh. Oh, dari siapa dulu nih? Terus kan dulu deh mulai. Cowok dulu lah, cowok memimpin. Iya deh. Nah, kenalin nama gue Deska. Umur 16 tahun. Sekarang kelas 10 di Bunda Mulia. Bunda Mulia. Oke, Dea. Kenalin nama gue Dea. Gue sekarang kelas 9 di IPK Sunter 2. Oh, IPK. Oke. Ya. Langsung. Menurut kalian nih enakan tuh sekolah pas waktu itu offline atau online? Kan sekarang pandemi nih. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah tuh udah pada online ya biasanya pakai Zoom atau Google Meet. Yeah. Nah, menurut kalian lebih enak mana? Ketemu langsung sama murid-murid, sama teman-teman, sama guru, atau cuma lewat layar doang? Kalau gue sih Iya. campur. Kenapa tuh? Jadi ya biar variasi aja gitu kan. Gue kan suka banget bisa bilang sport lah. Wih. Kayak ya olahraga gitu. Nah, kalau Oke. misalnya pas olahraga gitu pengennya sih ke sekolah gitu. Oke. Biar nggak di rumah doang, masa Zoom sambil senam kan nggak seru. Bener juga. Iya. Aneh ya kalau olahraga dari Zoom. Iya gitu. Tapi biasanya gue lihat-lihat tuh suka ada ini pelajaran olahraga pada pakai Zoom juga. Kalian juga kayak gitu nggak sih? Gue sih ya kalau dia Gue sih lebih kayak bukan di Zoomnya sih, tapi bikin video terus di attach gitu. Oh, dikirim ke gurunya langsung. Iya, dikirim langsung. itu PR juga. Oh. Males banget. Kalau gitu kalau dia sendiri lebih suka online atau offline? Gue pasti offline sih, karena kayak lebih seru aja nggak sih interaksi sama temen. Terus Iya tugasnya sih, bisa benar-benar. kerjain bareng ya Iya, kan. benar-benar. Tapi kalau dari gue sendiri ya, dulu kan gue juga sempat ngerasain sekolah online. FYI, gue udah lulus setahun yang lalu. Berarti sekarang udah kuliah ya semester 2. Dulu waktu itu pas sekolah online sebenarnya sih nggak ngerasain begitu banyak ya. Soalnya pas waktu itu lagi ujian sekolah karena ujian sekolahnya tuh belum selesai jadi masih di tengah-tengah. Terus tiba-tiba pandemi tuh. Jadi udah online. Iya, online. Jadi belajarnya juga cuma dikit. Tapi sempat ngerasain. Yang gue rasain sih sebenarnya ya gue juga lebih suka offline sih secara ya sama kayak dia juga sih setuju. Lebih enak kalau ketemu secara langsung gitu kan gurunya, apalagi juga teman-temannya gitu kan. Itu pengen ketemu guru apa temen? Waduh. Teman Kan? teman kok teman aja teman. Iya temen. Iya. Tapi kalau dari yang kuliah sih, kalau kuliah nih gue masih full online nih jadinya nih. Belum pernah belajar di kampus sama sekali secara langsung. Kalau dari gue tuh lebih suka kuliah itu sebenarnya gimana ya, campur-campur juga kalau kuliah sih. Belajarnya sih sukanya offline karena jujur kalau online nggak gitu Masuk ya. Nggak iya. Paham. Iya udah gitu, tapi enaknya tuh ya ujiannya ya kalian tahu sendiri lah ya. Ujiannya enakan online pasti. Ya tapi ya udahlah jalanin aja yang ada ya. Tapi secara dari kalian sendiri nih, kalian tuh kangen gak sih sama sekolah offline? Atau udah ngerasa nyaman aja gitu sama online, gak usah offline deh gitu? Awalnya sih gue pengen banget offline. Terus lama kelamaan ya udahlah online aja, kayak udah nyaman gitu. Jadi nggak mau offline? Ya itu campur aja kalau. Oke, cuman gara-gara olahraganya doang. Iya, sama ketemu temennya. Oke, jadi yang bikin kangen tuh sebenarnya cuma temen doang. Iya. Belajarnya tetapnya maunya online aja. Iya, kan tahu kan ulangannya bisa ngapain. Maksudnya ulangannya ya belajarnya lebih enak. Iya, Iya, gampang. iya bener. Kalau dia sendiri Tetap offline. offline karena apa tuh yang dikangenin? Kangen temennya doang berarti ya? Temen sama kayak ulangannya lebih enak sih, maksudnya kayak Oh, beda. kuliah sehari aja selesai, soalnya kayak gue kemarin gak tidur karena ngerjain tugas online gitu. Oh, oke. Berarti dia unik, beda dari yang lain. Nah, kalau gitu kan berarti kan sekarang online nih.
Masih online berarti ya dua-duanya ya? Iya. Ya. Ada beda nggak sih waktu cara belajar pas offline sama online? Waktu cara kalian belajar pas online sama offline ada yang beda nggak? Coba lu. Ini belajar di sekolah atau belajar sendiri nih maksudnya? Belajar sendirinya itu ada yang beda? Belajar sendiri sih beda sih. Kalau online lebih nyantai kali ya, karena kan materinya tugasnya juga nggak terlalu banyak. Kalau offline sibuk sih gile sampai malam gitu. Cuman kalau online enaknya iya sih lebih leluasa aja ya waktunya. Kalau dia sekolah sendiri? Kalau gue ini beda pasti beda. Kalau misalnya offline kan misalnya besokannya ada ulangan, berapa minggu sebelumnya atau berapa hari sebelumnya dikasih tahu kan. Iya. Kalau misalnya pas online, gue taunya pas pelajarannya mulai. Hari ini ulangan gue udah tahu. Oke, jadi nggak belajar. Nggak belajar. Oke. Nah tapi dulu pas belum online, kalian itu sempat ikut kayak les-les gitu nggak? Les apapun itu? Sempat les apa tuh kalau boleh tahu? Itu. Ya apa? Saya nggak tahu. Mafia itu mafia. Mafia. Oh, oke. Fisika, kimia. Mat fisika kimia. Oke. Sekarang masih nggak? Enggak. Berarti udah nggak lagi. Enggak. Tapi itu les karena memang mau atau karena disuruh atau gimana? Karena gue kan jujur nilai mat gue tuh kurang gitu ya. Oh, jadi karena sadar diri. Sadar diri aja. Sadar diri terus minta orang tua lesin dong gitu. Disuruh juga. Gitu. Oh, disuruh juga. Iya. Tapi ada kemauan sendiri juga. Iya, ya at least yang nggak segitu lah, naik dikit Iya. gitu. Nah, Ya. tapi lesnya berarti nggak terpaksa ya? Ya setengah. Ya, kalau dia Ada les Inggris. les Inggris sekarang masih? Udah nggak? Udah enggak, berarti dulu doang. Nah itu sama kayak Deska, lesnya itu karena terpaksa atau mau atau Sadar diri juga sih, nilai bahasa Inggrisnya lumayan agak-agak ya bagus jelek gitu lah. bagus jelek. Oke. Tapi naik nggak pas enggak? Enggak, baik. Sama aja. Dikit sih. Ya, mas ada perubahan lah ya. Nah, terus kan kalau online gini tugas kelompok tapi tetap ada dong. Tugas-tugas Ada. kelompok pasti tetap ada. Kalian nih waktu ngerjain tugas kelompok ini lebih enak pas lagi offline gini atau online kayak gini atau pas offline? Terus biasanya kalian yang ngebantuin temen kalian nge-carry lah, hard carry temen kalian, atau kalian yang cuman semangat kawan gitu. Cuma numpang nama doang. Iya, kan biasa ada tuh yang kayak gitu. Kalian tuh tipenya yang kayak gimana nih? Kalau lu gimana? Ya dia dulu boleh gue dia dulu. tipe yang suka offline karena kalau online bayangin dong kayak chatnya, woi yuk kita kerjain sekarang, terus nanti bisa dibalasnya 2 jam lagi atau 1 jam lagi kan, jadi Iya, bener. kelarnya lama. Iya, bener sih, Habis itu tipe yang nge-carry. Carry, oke. Kerja sendiri dong berarti. Iya gitu. Iya. Dapat timnya agak apes ya berarti ya. Udah lah ya, pasrah aja, yang penting nilainya bagus, lulus lah ya. Kalau Deska? Kalau gue lebih suka ya itu pas offline. Kalau soalnya lebih enak juga. Maksudnya kalau misalnya pas offline kan tinggal bilang hari Sabtu kerja kelompok di sini gitu. Ya paling itu doang. Apa pas datang nggak langsung ngerjain pasti. Main dulu. Main dulu. Apalagi cowok lagi ya. Apalagi udah lama gak ketemu nih. Iya. Ngobrol dulu, main-main dulu. Kerjaan tugasnya cuma 30 menit, ngobrolnya berapa jam? Iya. Ujung-ujungnya pulang malam cuma isinya ngobrol doang. Isinya ngobrol doang. Ntar ujung-ujungnya panik, kok udah malam nih, gimana nih? Baru ngebut tuh. Iya, baru ngebut akhirnya. Oke. Tapi kalau dari gue sendiri sebenarnya ya gue tengah-tengah sih, nggak jadi tim hore, nggak kerja sendiri juga, jadi ya untungnya ya dapet timnya kelompoknya yang masih suportif lah, masih oke lah ya. Ya kalau di chat juga responnya masih lumayan cepet lah, jadi ya masih lumayan terbantu, nggak terlalu berbeban di kerja kelompok sih kalau dari gue sendiri. Nah terus daripada kita ngomongin sekolah nih sama tugas-tugas mulu, sekarang kan orang-orang ya, capek kan, panas otaknya. Mendingan kita lakukan apa yang biasa orang-orang suka lakukan. Apa tuh? Ngegibah. Hobi parah orang-orang maupun cowok ataupun cewek ya. Dimanapun, kapanpun kalau bisa gibah ya kenapa tidak? Kalau ngumpul pasti gibah dulu. Tahu nggak sih ini kayak gini-gini? Nah, jadi hati-hati nih temennya Dea atau nggak Deska nih kalau ada yang nonton nih. Kalau berasa diomongin hati-hati. Nah, kita sekarang ngomongin tentang temen nih. Kalian ini tuh tipenya yang gampang buat berteman atau tipenya yang suka pilih-pilih gitu? Dari Deska deh boleh. Kalau gue temenan sama siapapun, kenalan temenan sama siapapun, tapi nanti
selanjutnya itu baru lah dilihat-lihat dulu. Seleksi alam ya. Si berasa di hutan. Kalau Dea sendiri Sama siapapun mau, tapi kalau untuk yang lebih dekat milih pasti. iya bener sih, bener. Gue juga sama sih, kayak kalau temenan mau sama semuanya mau lah ya, sama temen ya, karena kan gak ada salahnya juga kita berteman ya, memperluas relasi kan. Tapi kalau buat jadi temen dekat ya pasti ada ininya dulu lah ya kan, mesti kita merasa nyaman juga. Teman ya, teman Cocok-cocokan dulu gitu Iya. kan. Nyamannya sebagai teman. Iya, teman. Teman ya, teman. Nah terus kalau menurut kalian nih, makna teman itu apa sih? Dia dulu. Oke, gue dulu deh ya. dari Teman Dea dulu menurut deh. gue itu orang yang gue bisa jadi tempat curhat. Gue bisa jadi sabar. Santai. Gue bisa curhat ke dia atau dia bisa curhat ke gue. Maksudnya kayak lebih saling memahami, mengerti, dan yang pasti selalu ada sih, kayak gue mau cerita, ya udah dia available, dia mau cerita gue available. Nyaman. Oke, berarti kayak ya yang bisa tempat buat mencurahkan isi hati lah ya. Nah, kalau Deska? Teman itu menurut gue dimanapun, kapanpun selalu ada. Widih. Tapi lu nya selalu ada juga nggak buat mereka? Yoi, ada dong. Serius? Iya. Yakin gak? Bener nih. Berapa minggu lalu temen gue ngechat gue, ngajak jalan. Dia kayak ada sedikit problem gitu. Dia bilang gini ke gue, Des, jalan yuk, gue mau cerita ya. Widih. Itu temen? Itu temen? Teman. Oh temen, ya udah. Iya teman. Oh iya temen. Nanya aja, mastiin. Tapi sih kalau menurut gue sendiri, temen mirip-mirip sih sebenarnya sama kalian. Ya mereka yang ya pribadi yang ada juga lah buat kita pas seneng ataupun susah, ya mereka yang ada gitu. Terus mereka tuh yang kalau temen itu namanya temen yang mendukung kita buat bisa terus maju lah. Ya buat yang nggak yang bukan menjatuhkan, tapi yang bisa membangun, itu baru teman yang baik. Tapi kalau dari kalian sendiri nih, lebih gampang temenan sama cowok atau cewek? Waduh. Kalau dari gue, Iya. gue sih temenan sama siapapun lah. Oh cewek, ya udah. Banyakan cewek kali. Banyakan cewek nih jangan. Nggak tahu deh tuh. Oh enggak tahu. Seimbang. Seimbang. Ya. Kalau dia. Gue kalau yang dekat banget cewek, tapi banyakan cowok sih temen gue. Banyakan cowok. Kenapa tuh? Aduh. Apa karena mereka lebih asik atau gimana? Asik aja sih, beda cara pikir kan. Jadi kayak kalau ngobrol tuh kadang bisa gitu ya gitu sih. Tukar pikiran. Iya, benar. betul sekali. Kalau gue sendiri sih ya, waktu zaman sekolah Oh, seru nih. nggak gitu. Waktu zaman sekolah ya seimbang juga sih cowok sama cewek. Lebih banyak cowok sih bisa dibilang. Soalnya yakin. Soalnya kalau pergi main jalan keluar gitu lebih sering sama cowok. Sama kita. Ya, tapi kalau pas kuliah ya kebetulan nggak tahu kenapa ya banyakan cewek. Tapi bukan karena kemauan saya dari awal, tapi memang sering berjalannya waktu dapetnya yang cewek. Jadi ya udah temen tapi. Teman. Ya. Nah, Temen aja dulu gitu. Iya, temen aja dulu. Salah. Ya terus kita lanjut. Ya. Kalau kalian ini lebih suka tuh curhat, kalau ada masalah nih mau cerita, lebih suka tuh sama teman atau sama saudara atau sama orang tua atau sama siapa gitu, atau sama orang asing yang kalian ketemu di jalan gitu? Dari Deska deh, coba deh Deska. Gue dulu. Iya boleh. Gue kalau misalnya curhat, kalau misalnya lagi ada masalah ya gue curhatnya ke teman yang benar-benar deket, ya sahabat lah gitu. Kenapa lebih pilih teman buat jadi teman cerita gitu? Gimana ya, kayak biar sepemikiran aja gitu. Pemikiran. Karena mungkin seumuran juga kali ya. Iya. Jadi kan kayak ya pola pikir mungkin nggak terlalu jauh juga sama yang tiap hari kan sering ketemu ya. Jadi mungkin mengerti ya. Kecuali ada masalah yang lebih berat dikit. Nah itu gue curhat ke yang lebih tua lah. Siapa contohnya? Hah? Orang tua. Pembina. Oh iya, bagus. Ini bagus nih. bagus. Jadi curhatnya ke orang yang benar ya. Iya, yang benar. Iya, yang benar ya. Yang bisa membangun, jangan yang tambah menjatuhkan, ntar nambah galau. Waduh. Kalau dia Sama sih, tergantung. Kalau topiknya berat, biasanya cerita langsung doa. iya. Ini lebih mantap nih. Jangan lupa doa. Bener. Atau ke pembina. Tapi kalau misalkan masih ringan-ringan ya udah sama temen siapapun bisa gitu. Temen. Berarti orang di jalan pun bisa.
Kan tadi katanya siapapun bisa. Iya. Kenapa nggak ke orang tua gitu? Apa karena emang lebih nyamannya aja gitu sama teman? Ya lebih nyamannya gitu. Mungkin karena itu juga ya, sepemikiran juga ya. Satu masih seumuran lah ya, nggak beda jauh soalnya. Terus pernah nggak sih nih kalian waktu kalian udah percaya nih sama orang ini, udah sering cerita juga, tapi nih mereka kayak tanda kutip nyakitin kalian gitu, atau mungkin kalian udah cerita nih, udah percaya, taunya dari belakang mereka ceritain lagi ke orang lain nih, sebarin iya gitu. jadi sebarin, jadi gibah beneran tuh, jadi gosip. Dari A ke B ke C gitu ya, nyebar Ya, terus tuh. atau mungkin pernah juga cerita tentang gue lagi suka sama ini loh, gini. Nah, taunya temennya malah yang jadian sama dia gitu. Tikung. Iya, ditikung. Atau mungkin pernah dibohongin atau disakitin atau kayak begitulah, pernah nggak? Siapa dulu nih? Lu atau gue? Berasa dulu. Coba Deska, pernah nggak? Gue sih nggak pernah ngerasain. Tapi gue yang ngelakuin enggak. Aduh, bahaya. Enggak. Hati-hati nih temennya Deska ya. Peringatan pertama. Jadi nggak pernah? Enggak. Kalau misalnya kayak disebar-sebarin gitu, nggak pernah sih. Biasanya dia kalau misalnya mau nyebarin pun kayak ada guanya di situ dan dia minta ngomong dulu ke gue, dia boleh ceritain nggak? Nih, berarti temennya baik nih. Nggak salah pilih Solid, teman. solid, Keren. solid. Bagus. Kalau dia? Dulu pernah, jadi kayak sekelompok. BTW ini nggak untuk siapapun ya. Cerita. Oke, iya. Jadi kayak sekelompok berlima, terus misalkan. Siapa aja tuh? Loh, jangan cepet merek dong, bahaya. Iya, jangan dong. Terus habis itu misalkan aku lagi berkonflik sama seseorang lah. Pokoknya dari 5 itu misalkan lagi berkonflik sama satu orang, terus aku cerita dong ke yang lain, gue gini tahu sama dia kayak nggak cocok deh. Terus kirain kan bakal ya udah dikip aja, diceritain lagi, ngumpul mereka, digibahin juga. Ntar sampai terharu. Jangan nangis. Jangan nangis, Nggak nangis, waduh. terharu aja. Akhirnya dimusuhin deh. Oh, dimusuhin. Iya, malah jadi musuhin. Udah baikan belum? Udah. Udah damai ya berarti hatinya. Udah. Terus tapi kalau gitu jadi ngerasa kapok nggak cerita sama temen atau? Iya sih, itu alasannya, makanya kalau cerita yang ringan ke temen, yang berat beda level. Oh, makanya ceritain berat-berat yang udah lumayan dalam udah nggak mau ke temen lagi. Berapa kilo tuh? Jadi angkat beban hidup ya. Iya, bener. Kalau dibully kayak gitu, sampai dibully nggak pernah? Pernah Di juga. kudeta pernah. Jadi ketua kelas. Jadi apa? Di kudeta waktu jadi ketua kelas. Oh, gimana tuh? Iya tuh. Jadi ceritanya sebenarnya ini kayak nggak ada yang salah sih, cuman kayak waktu itu kan di sekolah aku ada pelajaran berenang. Terus aku bawa kayak renang kan. Oke. Tapi nggak berenang. Karena satu dan lain hal lah begitu ya. Iya. Terus temen aku yang cewek dia mau berenang nggak bawa kayak renang. Akhirnya dia pinjem dong ke aku. Aku pinjem ini pakai aja. Terus dia balikin ke aku, dilempar dong jauh, kan otomatis kan kayak gue gitu kan. Sopan Biasa kali. aja sebenarnya. Iya. Cuman ada guru yang lihat terus ditegur gitu kan kayak kamu nggak boleh gitu, harus minta maaf. Terus besokannya kayak satu kelas nggak ada yang mau ngomong maaf. Padahal begitu doang. Oke. Iya, terus dia nyuruh teman aku buat kayak lu pura-pura aja bilang lu mau jadi ketua kelas, Andre nggak bener ngaturnya. Oke. Di situ berasa sakit hati. Sakit ya? Sedih. Kalau Deska mungkin pernah atau enggak? Gua dulu dibully pernah, tapi sekarang yang ngebully. Waduh. Tapi udah tobat. Udah tobat. Udah nggak sesering itu lagi. Ya bagus. Jangan ngebully ya guys. Nggak boleh guys, nggak Jangan boleh. guys, ntar masuk ruang BK loh. Iya betul. Ngalamin juga kok. Pengalaman. Masuk ruang BK mulu. Walaupun kadang sebenarnya enak juga sih. Bolos pelajaran. Iya betul. Kadang enak juga sih masuk ruang BK ya sejujurnya. Oke, nah dari tadi kan kita ini ngomongin yang buruk-buruk ya tentang temennya. Ya jangan yang buruk mulu lah, harus ada yang baik dong, pasti dong, harus ada yang baik. Dari kalian nih, ada nggak sih momen yang bikin kalian tuh ngerasa tersentuh gitu loh, yang berkesan banget yang teman kalian lakuin sama kalian gitu? Atau nggak ada sama sekali? Jangan-jangan yang buruk-buruknya doang. Nah gini ya, kalau inget-inget yang buruk pasti gampang, inget-inget yang baik susah banget. Karena banyakan buruknya berarti. Yang benar-benar keinget banget ya. Iya. Ada lah. Ada apa? Coba ceritain. Kayak Ceritain dong. Oh iya, santai. Tenang. Jadi waktu itu gue tuh lagi
lagi ada masalah di sekolah, di rumah. Iya. Terus. Ya udah, apa namanya, gue kan bingung ya. Iya. Terus gue inilah kayak datang ke teman gue gitu. Terus ngapain? Ngapain? Ya ngapain? Tapi satu ngapain? Iya, teman gue kayak tahu gitu loh. Iya, Lu terus? pasti lagi ada masalah. Widih, udah ngerti lah ya kalau ada yang wah dia sekarang berubah. Padahal gue nggak datangnya tuh nggak bilang gue mau cerita gitu. Iya. Terus akhirnya dia datang terus bilang, gue datang ke dia bilang, udah sini main gitu. Terus kan gue kayak nggak kayak biasanya kan, gue biasa tuh rada heboh. Iya. Gue nggak heboh. Gue diginin, gue didorong. Heboh dikit kenapa sih lu gitu. Kok jadi kasar? Dijorokin. Kita gitu. Iya. Oh, apa? Biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang. Terus iya gitu. Terus pernah juga, itu kan gue yang gituin sama teman gue. Gue juga pernah sama teman gue ngegituin teman gue yang lagi galau juga. Iya. Ya. Iyalah waktu dia galau gitu. Terus kan dia lagi cerita tiba-tiba Iya. teman gue. Terus tiba-tiba kayak nangis gitu. Terus gue sama teman gue, kan biasa orang kan pasti udah jangan nangis ya. Iya. Ini kita dorong, kita tendang, gak usah nangis woy gitu. Ditendang nggak? Gol nggak? Untungnya gol. Oh gol. Iya. Iya. Kalau dia? Ada justru circle gue yang sekarang. Oh, berarti circle-nya udah bagus nih sekarang ya. Gol berarti enggak tuh. Iya. Gimana tuh gimana? Circle yang sekarang itu suportif sih menurut gue seneng banget kayak kita biasa seminggu sekali tiap malam tuh ngumpul terus saat teduh bareng, Wih, doa bareng. keren ini nih. Keren. Terus rasanya kayak Jarang. kita kan sekarang mau masuk kelas 10 kan. Oh iya. Jadi kayak mereka tuh udah nyiapin, udah ngumpulin soal UTBK. Terus mereka tuh nanti mau Iya. belajar UTBK lah, terus belajar coding. Cuman kayak yang bikin gue bersyukur itu karena kayak kita mau saling doain bareng gitu kan. Dan kalau ada masalah kayak feel free untuk cerita, dan mereka tuh bener-bener ngasih saran yang kayak ya lu harus berdoa, lu harus mengasihi sesama lu, yang kayak gitu-gitu. Iya, kayak benar seneng sih. banget. Memang seharusnya sosok seorang teman yang baik emang kayak gitu ya. Kenapa kita join circle dia? Boleh. Dia circle-nya support. Daftarnya di mana? Iya. Ada form pendaftarannya Oh nggak? iya, kita isi deh. Kayaknya asik ya. Kayak asik. Iya, memang, tapi benar sih, harusnya memang seorang teman itu ya yang bisa ya membangun kayak gitu ya. Tapi jangan sampai itu doa saat teduh cuman gara-gara mau lulusan nih. Biasanya orang gitu soalnya kalau lagi ada yang dimauin gitu, diinginin, baru berdoa nih, baru saat teduh. Jangan Nanti kalau sampai. misalnya udah kesampean, udah gitu. Iya, jangan sampai. Jangan Jadi sampai ya gitu. harapannya sih juga ini ya, pas ntar udah kedepannya, misalnya udah UTBK nih, udah lulus lah, udah lolos, bisa tetap kayak gitu, tetap ya doa bareng saat teduh, itu keren loh. Jarang. Gue aja nggak ada temen kayak gitu. Iya. Beda gitu ya. Iya, apa kita aja berdua ntar tiap malam. Oke. Nah tapi kan ini kan sekarang online nih. Pasti kan ada yang berubah dong, dari misalnya kayak ketemu sama temen gitu kan, pasti ada yang berubah kan, lebih susah pasti lah ya. Iya. Karena biasanya kan mungkin kalau di sekolah tiap hari ketemu sampai bosan, mungkin sampai enak, aduh gue tiap hari ngeliat lu mulu, gue males Bisa deh masih gitu. jauh-jauh dari gua gitu. Iya. Sampai kadang diusir mungkin, udah lu nggak usah di samping gue deh, Udah full nggak bisa gitu. bosan gue ketemu lu mulu Bosan, gitu. ya. Nah sekarang tapi online nih ya, mungkin jarang ketemu mungkin. Nah itu gimana tuh, ada yang berubah atau mungkin kalian tetap sama aja, atau ya mungkin komunikasi tapi lewat Zoom gitu, atau video call, atau call biasa, atau masih ada mungkin sering ketemuan? Dea boleh Dea. Ya, kalau gue teman lebih kepada yang biasa dekat, lama-lama yang bisa sendiri, yang bisa kayak seleksi alamnya gitu loh, ya nggak sih? Karena online jadi yang nggak dekat ya udah tiba-tiba oh menjauh iya sendiri. ngerti bener. Ya, kayak gitu. Cuman kayak lebih kepada sekarang gue tahu dia tuh kalau tipe banget, dia tuh bukan tipe yang suka ngechatan, lebih suka ketemu langsung. Kalau chatan balesnya lama. Cuman kayak karena online justru gue malah makin kenal sikap teman-teman gue sih, justru karena online ini kan, jadi makanya ada kumpul satu bareng, doa bareng gitu sih. Oh iya, jadi sifat aslinya mungkin keluar juga. Ya bagus ya. Jadi tahu mana yang baik, mana yang betul. mana yang bisa jadiin. Kesempatan untuk keluar dari circle yang gak baik sih. Iya betul, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Betul. Iya. Tapi ketemuan gitu masih sering atau enggak sama sekali atau gimana? Ketemuan kadang beberapa kali. Janjian gitu ya. Kalau Deska? Kalau gue
Ya untuk teman-teman gitu, ya itu benar ada yang hilang tiba-tiba. Iya. Kayak sih telan bumi ya. Nggak tahu kemana nih Nggak tahu wujudnya kemana, nih. benar-benar tiba-tiba lost kontak aja udah. Tinggal rohnya aja udah nggak kelihatan. Rohnya aja udah nggak ada ya. Terus tapi sama yang deket gimana? Yang deket ya tetap dekat. Ya itu masih sering kadang Discord, main game bareng kayak gitu. Ketemuan sering. Teman sering Asik ya. Sering. Oh, suka keluar nih. Gawat nih. tahu aja. Baru berapa minggu yang lalu. Oke, nggak bisa diem anaknya. Emang gue tuh kalau di rumah tuh kayak suntuk mau ngapain nih gue. Iya bener sih, di rumah kayak bosen juga ya di rumah mulu. Ya cuman mesti tetap protokol ya, tetap Yoi. dijaga ya. Biar cepet kelar juga kan, bisa tiap hari ketemu temen juga jadi. Ntar jadi bosan lagi. Iya bosan lagi bener. Kalau gua sih paling ketemunya kadang ya sama teman-teman sekolah ya. Kalau teman kuliah kan ya kuliah tahu sendiri ya, mereka kan tinggalnya bisa jauh-jauh gitu. Ketemuan lebih susah. Ya paling ketemunya sama yang masih deket aja, yang dulunya masih teman sekolah gitu kan. Paling waktu itu pernah ketemu teman kuliah tuh pas lagi di kampus doang, karena waktu itu disuruh ambil alma mater, jadi disuruh wajib ke kampus buat ambil. Jadi ketemuan pertama kali lah. Deg-degan juga sih, kayak biasanya cuman deket dari chat-chat doang kan. Dari Zoom doang gitu. Iya, terus ketemuan ya, ada deg-degannya juga. Nah terakhir nih, gue mau nanya, coba 3 kata yang mendeskripsikan seorang teman lah, yang menggambarkan teman itu apa? Contohnya kayak misalnya teman itu adalah paling mengerti gue gitu, atau ya paling ngebantu gue, atau enggak mungkin sumber nilai bagus gitu. Nggak ada yang tahu ya. Coba deh dari Deska. Dari gue. Iya. 3 kata buat teman. Lu hancur banget sih. Kenapa hancur? Kenapa hancur? Hancurnya gue tuh maksudnya ya itu selalu ada, selalu support. Keren ya bapak ini ya. Hancurnya dalam konotasi positif ya berarti ya. Hancur banget. Iya, positif berarti ya. Oke. Lu hancur banget. Oke, kalau Dea. 3 kata buat teman gue. Gue sayang kalian. Wih, mantap ini. Keren. Iya. Kalau dari gua, kok kayak penasaran gitu sih. Kok kayak penasaran gitu. Dari gua, lu keren sih. Keren abis. Soalnya tuh ya itu gitulah, mereka yang pas misalnya gue lagi galau, gue lagi sedih gitu, mereka juga yang ada lah, yang ngelawak lah, ngehibur, yang ngajak ngobrol, ngajak main lah. Ya itu galau kenapa? galau ya masalah hidup kan. Hidup pasti ada masalah. Hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada dong. Iya dong. Ya oke, udah segitu aja sih sebenarnya pertanyaan dari gua. Nggak ada lagi. Mau lagi? Ketagihan ya. Ketagihan. Ya berarti intinya ya, teman itu memang sesuatu yang nggak bisa dipisahkan juga ya dari kehidupan kita ya. Memang yang ya kita juga manusia, makhluk sosial, butuh teman ya, butuh sosok pendamping yang pendampingnya teman. Itu masih teman. Itu nanti aja. Biar di atas yang menjawab. Saya juga pusing kalau itu. Jangan tanya saya. Masih belum ketemu. Iya, jangan tanya saya kalau soal teman hidup ya. Saya nggak berpengalaman. Ya, sayangi teman kalian selagi mereka ada ya. Selagi mereka masih dekat ya disayangi lah, apalagi yang dihargai. Ya betul. Apalagi mereka yang selalu nemenin juga kan pas kita lagi down juga, lagi sedih juga, mereka yang ada gitu. Ya teman-teman yang kayak gitu sih yang harus dilestarikan ya pasti. Apalagi yang kayak Dea tadi sebenarnya agak kaget juga sih dengernya, wah keren juga. Jangan sampai punah kalau. Iya, jangan sampai punah, bener. Iya. Ya, terima kasih buat teman-teman Youth yang udah boleh nonton. Bagi kalian yang mau support pelayanan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di next episode. God bless.